semuanya? Bagaimana keadaannya hari ini? Ada yang sakit nggak? Ada ya? Atau ada yang hadir? Ada. Berarti ada semua ya. Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang kimia. Ya, ilmu kimia. Tentang apa? Ilmu kimia. Oke. Di sini kita akan belajar tentang yang sederhana saja dulu tentang kimia di sekitar kita. Kita tahu bahwasanya di sekitar kita ini adalah banyak sekali kimia. Nah, untuk memulainya itu kita akan mempelajarinya dari yang paling sederhana yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, saya harap kita semuanya mengawalinya dengan siapa yang bisa bawa kita dalam doa? Siapa yang bisa bawa dalam doa? Ini aja. Bawa kita dalam doa. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Perdoaan mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bermanfaat dan terlebih lebih buat anak-anak semuanya bisa menjadi tambahan nilai untuk pembelajaran berikutnya. Oke, kita mulai dari teknik stop. Apa maksudnya teknik stop ini? Nah, teknik stop ini tinggalkan semua pekerjaan dulu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Ya, biar segar, biar leluasa kita untuk belajar kimia. Apalagi kita kan suasana kelasnya kan ini panas kan. Nah, tolong istilahnya kipas-kipas. Kipas-kipas dulu. Kipas-kipas dulu. Biar segar kita. Ya, biar segar kita untuk belajar. Jadi nanti materi yang disampaikan itu lebih mudah untuk dipahami atau dimengerti. Oke. Di sini ada kesepakatan kelas yang Bapak buat, ya. Di sini ada kesepakatan kelas. Yang pertama, tidak mengganggu proses belajar. Di sini ada Bapak siapkan pretest. Bapak mau tahu bagaimana keadaan awalmu untuk mempelajari kimia ini? Bagaimana pemahamanmu tentang kimia ini sebelum kita mempelajarinya? Jadi silahkan antrian untuk bersketch. Ya. Di situ ada beberapa soal nanti untuk dijawab. Silakan ambil handphonemu, silakan di-scan. Bisa di-scan? Bisa? Bisa ini di-scan? Bisa. Kalau yang di belakang itu silakan ke depan. Apa yang kamu pahami, silakan. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu kimia. Nah, di dunia itu kimia di sekitar kita. Nah, sebelum kita membahas ini, kita wajib tahu dulu apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia. Oke, ilmu kimia. Kalau dikatakan kimia, apa yang ada atau apa yang terlintas di pikiranmu? Siapa yang bisa? Satu-satu. Struktur, oke. Struktur. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apa yang terlintas lagi? Siapa? Zat. Siapa namanya ini? Jeremia. Oke. Zat. Kata si Jeremia, ya kan? Kimia itu adalah zat. Siapa namanya tadi?
Margareta. Kata Margareta kimia itu adalah struktur. Betul, kalau ini semua yang terlintas di pikiranmu kalau kita belajar kimia ini betul, semuanya ini betul. Ya, ilmu kimia itu mengatakan bahwa ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang susunan. Kan? Bagaimana susunan dari suatu zat? Kemudian struktur. Kan? Struktur. Kemudian sifat. Bagaimana sifat DNA itu? Sehingga bisa membantu nanti pewarisan sifat, tahu kan? Kenalan? Ah, itu sifat. Bagaimana sifat dari zat itu? Kemudian perubahan dan energi yang menyertai perubahan zat tersebut. Oke. Di sini dikatakan ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan. Bagaimana susunan dari suatu zat itu. Bisa. Nah, untuk memancing semangat, ya, untuk memancing semangatmu atau motivasimu untuk belajar kimia, coba perhatikan gambar yang di depan tulisan. Ini apa bacaannya, perempuan? Tolong. Skincare. Pernah pakai? Produknya di sini. Pernah nggak terlintas di pikiranmu bahwa skincare itu adalah kimia? Pernah? Ada yang dikatakan itu merkuri, ya betul. Kan ada yang dibilangkan skincare itu mengandung merkuri. Nah, itulah salah satu juga contoh mengapa kita mempelajari kimia ini. Kita bisa membedakan skincare dari bahan-bahan yang mengandung merkuri dan yang bagus, yang cocok untuk kita pakai. Nah, itulah salah satunya. Oke, pernah makan kaki singkong? Pernah? Terlintas nggak di pikiranmu itu dari mana? Ya, padahal singkongnya dia. Iya kan? Singkong itu kan, ada yang singkong, ada juga yang pulut. Pernah nggak terlintas di pikiranmu itu bagaimana dia? Pernah nggak? Pernah? Terjawab nggak? Apa, dari mana? Dari proses fermentasi. Pernah nggak terlintas di pikiranmu fermentasi itu sebetulnya bagaimana prosesnya? Menggunakan bakteri. Nah, menggunakan bakteri. Nah, prosesnya itu kan berubahnya kan dari singkong mengalami perubahan menjadi api. Mengalami perubahan. Termasuk nggak dari kita? Berarti termasuk dia dari proses kimia dan mempelajari ilmu kimia. Kemudian ini bom. Di sini dikatakan gambar itu kimia sama dengan bom. Jadi untuk kedepannya, ya, misalnya ada yang berasumsi di dalam kelas ini, saya nggak suka kimia, saya nggak berminat untuk belajar kimia. Tolong stopkan itu. Ya, stopkan pemikiran yang seperti itu. Bilang bahwasanya saya lebih suka mata pelajaran kimia. Kenapa? Nanti bisa saya membuat usaha kafe. Ya kan, membuat kafe, ya kan? Atau yang familiar sekarang kan membuat skincare, ya kan? Kan sekarang kan yang maju-maju itu kan yang banyak-banyak itu kan membuat skincare sekarang kan. Nah, dengan mempelajari ilmu kimia bisa lah untuk menggapai impian itu. Atau misalnya jadi MFA. Tahu MFA? Tahu kan? Nah, memilih produk-produk yang bagus untuk pelanggan, kita harus tahu juga itu. Jangan nanti bahan-bahan merkuri yang kamu buat di situ, ya kan? Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ada? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita dari ilmu kimia ini adalah tentang yang pertama menelaah dan menerapkan metode ilmiah sebagai salah satu metode kita dalam ilmu kimia. Kemudian mengidentifikasi, menyikapi bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang aman bagi manusia dan alam sekitar.
Setelah kita membahas tentang assessment tadi, kita akan masuk ke bagian diskusi kelompok. Ya, silakan bentuk kelompokmu berdasarkan kelompok yang kita bahas tadi, yang kita kesepakati tadi. Silakan. Nah, di sini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Ya, pembelajaran based learning, di mana kita akan membentuk kelompok ya. Silakan bentuk kelompokmu. Akan satu orang ya perwakilan dari kelompok scan ya scan dari kegiatan diskusi ini. Silakan scan. Kemudian share ke kawan-kawan kelompoknya ya. Silakan melakukan diskusi ya. Jadi di sini nanti Bapak akan menilai bagaimana kerjasama antara kelompok gitu. Ya. Bagaimana sih kerjasamanya? Bagaimana dengan cara berpikir kritisnya? Ya, di sini membutuhkan berpikir kritis dari kelompok. Oke, silakan berdiskusi ya. Ini pakai Untuk menjawabnya boleh pakai buku aja. Ya. Nomor 2, dia ada nomor 2 dikerjakan, dia cepat waktu itu. Nomor 3 ya, kalian nomor 3 ya. Ini memang ada gambar ya? Ya nggak ada, jadi yang pertanyaannya itu dari jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmiahnya berdasarkan kajian literatur yang diperoleh. Bisa kalian searching. Oh. Ambil buku satu tulis. Ya, ambil ya. Kalian bisa nulis. Aku dapat aja. Bisa atau misalnya proses bagaimana proses kimia nih, misalnya tadi pembuatan HP tadi apa prosesnya, boleh searching. Iya. Boleh.
kelompok 1, silakan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari PDF yang dikasih oleh Bapak Karetri. Pertanyaannya ialah, apa yang ada di pikiranmu jika mendengar tentang istilah ilmiah kimia? Yang ada di pikiran kami semua setelah kami bekerja sama atau mengumpulkan pendapat kami masing-masing, yaitu yang pertama adalah mikroorganisme. Kenapa kami bisa berkepikiran mikroorganisme? Sebelum Bapak ini memberikan LKPD untuk pertanyaan ini, Bapak ini sebetulnya sudah menjelaskan tentang kimia. Nah, kimia tersebut ada yang namanya mikroorganisme yang berkaitan dengan biologi. Maka dari itu kami berpikiran bahwa kimia ini juga bisa berkolaborasi dengan biologi, yaitu mikroorganisme. Dan mikroorganisme itu merupakan sebuah bakteri yang dihasilkan dari beberapa fermentasi. Misalnya pertama fermentasi tape itu menghasilkan bakteri atau jenisnya itu jamur. Yang kedua itu adalah mentega, juga menghasilkan bakteri dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah zat. Kenapa zat bisa terpikirkan di dalam materi kimia? Karena dalam kimia itu kan ada namanya eksperimen. Nah, eksperimen tersebut membutuhkan Kimia itu ya, ketika mendengar kimia bahwasanya kimia itu adalah mikroorganisme ataupun zat. Oke, silakan duduk. Kelompok lain ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Pak, aku mau nanya, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya di dalam kimia itu termasuk ada gabungan dari pelajaran fisika atau enggak? Pelajaran fisika. Bapak jawab langsung ya. Atau ada yang ngasih jawaban? Ada? Oke. Kalau kimia itu ya semua saling berkaitan. Yang pertanyaannya tadi kan tentang fisika. Oke kan? Tentang di situ dikatakan energi yang menyertai perubahan zat. Energi potensial kah, energi listrik kah, energi apalah dia. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana senyawa elektrolit dan senyawa non elektrolit yang dapat menghantarkan ataupun yang tidak dapat menghantarkan listrik. Semua berkaitan, ya. Mau di bidang kesehatan, kedokteran gitu, ataupun misalnya kepolisian, sangat berkaitan semuanya. Ya, jelas? Ya. Kelompok 2 sudah bisa? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Oke, kita dengarkan dari kelompok 4. Silakan. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami kelompok 4 akan menjawab dari soal nomor 4, yaitu menjelaskan 5 ruang lingkup kimia. Kami mendapatkan jawabannya, yaitu di dalam ruang lingkup kimia ada berupa susunan, struktur, sifat, perubahan, dan energi. Nah, di sini saya akan membahas satu-satu. Yang pertama saya akan membahas susunan. Susunan yaitu meliputi komponen-komponen pembentuk materi dan juga perbandingan dari setiap komponen-komponen tersebut. Struktur yaitu meliputi struktur dari partikel-partikel yang menjadi unsur materi. Nah, sifat yaitu meliputi sifat fisis maupun sifat kimia dari materi. Perubahan yaitu meliputi perubahan fisis dan perubahan kimia dan materi. Dan yang terakhir ada energi. Energi dalam perubahan materi yaitu berkaitan dengan seberapa banyak energi yang menyertai perubahan materi dan juga dari mana energi tersebut berasal. Terima kasih kelompok 4. Ya, berarti dari kelompok 4 dia menjawab bahwasanya ruang lingkup kimia itu terdiri dari 5, yaitu struktur, susunan. Yang pertama susunan, struktur, sifat, perubahan, dan energi
yang menyertai perubahan tersebut. Berarti ada 5 ruang lingkup yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 4, dan itu nggak bisa terpisahkan itu. Dan susunannya itu pun nggak bisa terpisahkan. Berarti kalau udah dibilang ilmu kimia itu mulai dulu dari susunannya, baru masuk ke strukturnya, baru masuk ke sifatnya, baru masuk ke perubahannya, baru masuk ke energi yang menyertainya. Ya, itu sudah runtutannya. Jangan dibilang nanti mulai dari energi dulu. Tidak. Proses kimianya itu dari situlah dia. Ya, yang proses kimia yang kita amati itu dari situ, dari kelima ruang lingkup tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Atau ada pertanyaan? Ada, silakan. Jadi saya bisa di dalam struktur ya. Struktur ya. Dan jawabannya itu adalah susunan. Jika di susunan itu terbagi di antara komponen-komponen. Jadi pertanyaan dari kelompok itu, komponen apa yang terdapat di dalam susunan tersebut? Komponen apa yang terdapat dari susunan? Bisa dijawab oleh kelompok 4? Bapak Aziz. Ya. Biar Bapak jelaskan ya. Tadi kan sudah dikatakan tentang struktur. Struktur. Ya kan? Sebelum struktur, kita harus udah masuk dulu ke susunan. Susunan. Pernah membuat bolu? Pernah ya? Apa yang pernah dibuat olahan makanan di rumah? Apa yang dibuat? Apa? Indomie. Maksudnya membuat ini sebetulnya Indomie kan instan. Membuat kue apa gitu? Buat kue atau apa? Brownies. Sama aja bolu itu apa? Bagaimana susunannya? Apa yang pertama sekali dibuat? Apa yang masuk dulu di dalam? Hah? Tepung. Baru masuk telur. Apa lagi? Maizena, maizen. Ya. Maizen. Apa lagi pula? Berarti kalau ini membuat bolu, dia kan membuat bolu. Misalnya siapa tadi namanya itu Alaina membuat bolu. Pertama sekali dari susunan yang dimasukkannya pada saat membuat bolu itu dimasukkannya dulu tepung, baru masuk telur, baru masuk maizena, baru masuk gula dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan susunan inilah. Jangan duluan kalian masukkan maizena baru tepung. Itu pengertian dari susunan. Tersusun dia. Ya, tersusun dia. Kita membuat sesuatu zat. Kita anggaplah ini zat tadi. Zat atau materi yang akan dibuat. Tetapi yang dibilang tadi komponen-komponennya, dari susunan ini apa komponen-komponen yang masuk dalam? Itulah nama-nama ini. Itulah yang maksudnya dari komponen-komponen. Nama-nama penyusun itu tadi. Misalnya kita dekatkan lagi. Apa isinya ini? Air minum. Oke. Air itu adalah zat. Ya kan? Apa susunan dari air? Apa susunan dari air? Terdiri dari hidrogen dan oksigen. Membentuk Nah, inilah susunannya hidrogen dan oksigen. Apa komponen-komponen penyusunnya? Hidrogen dan oksigen. Susunannya tadi dulu hidrogen baru oksigen. Jelas kelompok 1? Oke. Itu aja yang kita bahas hari ini, ya. Kita ulangi kembali bahwasanya ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang apa? Susunan, yang kedua struktur, yang ketiga sifat, empat perubahan, dan kelima. Oke, ingat itu ya, bahwasanya ilmu kimia ada 5 ruang lingkupnya.
Nah, jangan lupa untuk tugas di rumah ya. Dari halaman 72 buku paket ya. Di halaman 72 buku paket. Minggu depan diserahkan ya. Oke, jangan lupa PR-nya nomor 72 buku paket. Ini kan udah dapat semua ini kan? Ya. Oke. Oke, jangan lupa dikerjakan. Boleh diskusi tapi jangan kerjasama. Ya. Jangan nanti cuma satu yang mengerjakan tugasnya sama semua. Oke. Baik, mungkin itu aja yang kita bahas hari ini. Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa yang bawa kita dalam doa? Siapa yang bisa bawa dalam doa? Kamu bisa? Siapa?